Bayangkan suatu pagi, kamu bangun dan dunia masih terlihat sama. Listrik masih menyala, ponsel masih ada sinyal, jalanan masih dipenuhi kendaraan, tidak ada ledakan, tidak ada kiamat, tidak ada pengumuman bahwa peradaban telah runtuh. Namun perlahan sesuatu mulai terasa berbeda. Beberapa hari kemudian distribusi barang mulai tersendat. Rak-rak tertentu kosong, tapi orang masih menganggapnya gangguan sementara. Minggu berikutnya beberapa sistem mulai tidak berfungsi seperti biasa. Bukan mati total, hanya tidak seandal dulu. Lalu bulan berganti dan tanpa benar-benar disadari, semakin banyak hal yang dulu kita anggap pasti ada, berubah menjadi kalau beruntung mungkin masih ada. Berkali-kali masyarakat yang tampak kuat justru runtuh, bukan dalam semalam, tetapi perlahan hampir tidak terasa, sampai akhirnya dunia yang mereka kenal menghilang. Jared Diamond di bukunya Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed mengingatkan kita bahwa keruntuhan peradaban bukan hanya soal bangunan yang hancur atau negara yang bubar. Keruntuhan terjadi ketika jumlah penduduk menyusut drastis, pemerintah kehilangan kendali, ekonomi berhenti berfungsi, dan masyarakat yang dulu terorganisir perlahan menjadi kacau. Lalu kondisi itu tidak pulih dalam hitungan tahun, melainkan bertahan selama generasi ke generasi. Ada kemiripan yang sulit diabaikan, seolah-olah setiap peradaban ketika mencapai tingkat kompleksitas tertentu mulai bergerak di jalur yang serupa, jalur yang jika tidak disadari perlahan mengarah pada kemunduran. Dan ini bukan tentang satu kesalahan fatal, satu bencana besar, atau satu keputusan yang keliru. Keruntuhan hampir tidak pernah sesederhana itu. Ia lebih sering menyerupai akumulasi, lapisan demi lapisan tekanan yang tampak kecil jika dilihat secara terpisah tetapi menjadi sangat berbahaya ketika bertemu dalam waktu yang sama. Dan yang membuatnya lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa proses ini hampir selalu terjadi tanpa disadari sepenuhnya oleh mereka yang mengalaminya. Setiap langkah tampak masuk akal, setiap keputusan memiliki alasan, tidak ada yang secara sadar memilih menuju kehancuran. Namun ketika semua keputusan itu disusun bersama, arah yang terbentuk bisa sangat berbeda dari yang dibayangkan. Sejarah menunjukkan bahwa keruntuhan memiliki pola. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa pola itu tidak hanya mungkin terjadi di masa lalu, tetapi juga dapat muncul dalam sistem modern, bahkan dalam bentuk yang lebih cepat dan lebih luas. Maka sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah dunia modern memiliki potensi untuk runtuh. Secara teori, jawabannya jelas, iya. Itu sangat amat mungkin. Pertanyaan yang jauh lebih sulit adalah ini. Jika tanda-tanda itu mulai muncul, apakah kita akan mengenalinya sebagai peringatan atau justru menganggapnya sebagai gangguan kecil yang akan berlalu dengan sendirinya? Karena jika ada satu pelajaran yang terus berulang dari sejarah hingga teori ilmiah, dan itu adalah ini. Keruntuhan jarang terjadi karena kita tidak tahu. Ia lebih sering terjadi karena kita tahu, tetapi tidak bertindak cukup cepat. Dan mungkin pada akhirnya itulah bentuk keruntuhan yang paling realistis. Bukan hilangnya seluruh peradaban, tetapi menyusutnya dunia. Perlahan, diam-diam, hingga suatu hari kita menyadari bahwa apa yang dulu terasa mustahil ternyata bisa terjadi tanpa benar-benar terasa seperti sebuah akhir.